Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Halimatus Sa'diyah, NIM E2018-2287. Di sini saya akan menanggapi tentang kebijakan ekonomi moneter dalam Islam, di mana kebijakan moneter memang menjadi suatu kebijakan yang diperlukan dalam membangun ekonomi bangsa. Dalam ekonomi era modern sekarang ini, kebijakan ekonomi moneter sangat berdampak langsung terhadap sektor ekonomi atau suatu bangsa. Sasaran yang ingin dicapai adalah memelihara kestabilan nilai uang, baik terhadap faktor internal maupun eksternal. Stabilitas nilai uang mencerminkan stabilitas harga yang pada akhirnya akan mempengaruhi realisasi pencapaian tujuan pembangunan suatu negara, seperti pemenuhan kebutuhan dasar, perluasan kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi real yang optimum, dan stabilitas ekonomi. Instrumen-instrumen pokok dari kebijakan ekonomi moneter dalam konvensional antara lain: yang pertama, kebijakan pasar terbuka atau bisa dikatakan open market operation, kebijakan yang membeli atau menjual suatu berharga atau obligasi di pasar terbuka. Yang kedua, penentuan cadangan wajib minimum atau reserve requirement, yang bank sentral umumnya menentukan angka rasio minimum antara uang tunai dengan uang giral. Yang ketiga, penentuan discount rate. Bank sentral merupakan sumber dana bagi bank-bank umum atau komersial dan sebagai sumber dana yang terakhir. Yang keempat, moral suasion, kebijakan bank sentral yang bersifat persuasif berupa himbauan atau rujukan moral kepada bank. Tadi penjelasannya itu tentang kebijakan moneter dalam konvensional. Nah, sekarang instrumen kebijakan moneter dalam Islam. Instrumen yang diperlukan kebijakan moneter dalam Islam diharapkan hanya akan membantu mengatur penawaran uang seirama terhadap permintaan real terhadap uang, tetapi juga memenuhi kebutuhan untuk membiayai defisit pemerintah yang benar-benar real dan mencapai sasaran sosial ekonomi masyarakat Islam lainnya. Nah, tujuan dari kebijakan ekonomi moneter yaitu dari moneter konvensional dan moneter Islam itu sama-sama mempunyai tujuan. Yang pertama, menjaga kestabilan ekonomi, artinya pertumbuhan arus barang dan jasa seimbang dan pertumbuhan arus jasa yang tersedia. Yang kedua, menjaga kestabilan harga. Harga suatu barang merupakan hasil interaksi antara jumlah uang yang beredar dan jumlah uang yang tersedia di pasar. Yang ketiga, meningkatkan kesempatan kerja, yaitu pada saat perekonomian stabil, pengusaha akan mengadakan investasi, menambah sejumlah barang dan jasa, sehingga adanya investasi akan membuka lapangan kerja baru, sehingga memperluas kesempatan kerja masyarakat. Dan yang terakhir, memperbaiki neraca perdagangan kerja masyarakat atau dengan jalan meningkatkan jalan ekspor dan mengurangi impor dan mengurangi luar negeri yang masuk ke dalam negeri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.